Ya, halo, selamat sore sahabat Sabda semua. Bersyukur kita bisa bertemu lagi dalam acara Kenal Ilsa untuk edisi hari ini Senin 19 Januari 2026. Nah, kalau pada minggu lalu kita sudah sama-sama mendengarkan beberapa pemaparan dari para PJ Yayasan Lembaga Sabda ya tahun 2025 melaporkan laporan pelayanan mereka highlights-nya sepanjang tahun 2025. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ya dari PJ penanggung jawab dan juga koordinator tim pelayanan Yayasan Lembaga Sabda pada tahun 2026 ini. Hari ini saya tidak akan sendiri ya untuk memberikan laporan pelayanan, ada rekan-rekan saya yang akan join nanti ya. Yang tadi melambai-lambai silahkan dari ladies first. Oke, halo semuanya, nama saya Mili Tia, bisa dipanggil Mili. Saya dari Sabda Engagement. Sabda Engagement, oke. Di sampingnya Mili? Halo, saya Pio dari tim Sabda Academy Resources atau disingkat SAR. SAR ini kayak kayak kalau lagi ada pertolongan darurat bencana gitu SAR. Ya, lalu silakan rekan saya yang barusan aja join, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hadi dari tim Sabda Labs. Tim Sabda Labs. Oke, baik ya. Kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai acara untuk kenal Ilsa pada sore hari ini. Silakan, saya minta kesediaan Mili ya untuk membuka di dalam doa. Oke, mari kita dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, anugerah-Mu, bahkan berkat yang Tuhan berikan bagi kami sampai saat ini. Saat ini kami akan sama-sama sharing terkait pelayanan kami, roadmap kami, rencana kami, Yayasan Lembaga Sabda untuk 2026. Dan Yesus berkati acara ini, acara Kenal Ilsa hari ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak Mili. Oke, ya. Sebagai sedikit pembukaan ya, kalau minggu lalu kita sudah sama-sama membahas tentang laporan pelayanan Yayasan Lembaga Sabda 2025 dengan nama-nama dari tim ya, tim kerjanya itu pertama ada Sabda Labs, lalu yang kedua ada Sabda Academy, lalu yang ketiga ada Sabda Resources dan juga ada Steering Committee. Nah, seperti yang sudah kami informasikan minggu lalu, melihat perkembangan pelayanan Yayasan Lembaga Sabda dan perkembangan teknologi dan juga melihat kebutuhan yang begitu besar dari sisi terutama ya untuk memperkuat di bidang engagement. Saat ini Yayasan Lembaga Sabda sendiri memutuskan untuk melakukan restrukturisasi gitu ya dengan mengubah sedikit ya tim yang ada di Yayasan Lembaga Sabda untuk tahun 2026 ini. Sehingga pada tahun 2026 ini nama-nama timnya menjadi tim Sabda Labs, lalu berikutnya tim Sabda Engagement ya, lalu ada tim Sabda Academy Resources dan juga ada tim dari Steering Committee, begitu ya sahabat Sabda semua. Ya harapannya dengan perubahan atau restrukturisasi dari terutama tim-tim kerja atau pelayanan Yayasan Lembaga Sabda ya selain memperkuat untuk fokus pelayanan Sabda yaitu Alkitab yang selama ini banyak digawangi oleh tim Sabda Labs ya dan juga produksi bahan-bahan dari Yayasan Lembaga Sabda untuk memperlengkapi masyarakat Kristen Indonesia, diharapkan kekuatan berikutnya yaitu engagement ya bisa dilakukan dengan lebih maksimal lagi ya dengan adanya tim baru Sabda Engagement ini dan bahan-bahan maupun program-program pelayanan betul-betul semakin maksimal bisa menyentuh gereja dan juga tubuh Kristus dan khususnya untuk membawa generasi masa depan ini memanfaatkan teknologi yang luar biasa ini ya saat ini teknologi AI untuk kemuliaan nama Tuhan begitu ya. Jadi saya sedikit kasih pengantar ya perbedaan tim kerja dari tim tahun 2025 dan pada tahun 2026 ini. Nah, pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengar nih ya pemaparan dari para PJ dan juga koordinator ini ya dari tiap tim tentang rencana atau garis besar. Kalau rencananya detail kami informasikan nggak cukup nih waktunya ya. Jadi garis besar rencana pelayanan Yayasan Lembaga Sabda dari masing-masing tim untuk tahun 2026. Sudah siap nih teman-teman? Siap. Siap. Oke, mantap ya. Oke, kalau itu saya mau mulai dulu deh dari rekan saya ya. Hadi tadi ya dari tim Sabda Labs, saya persilahkan untuk bisa memberikan informasinya, harapannya ya, dan rencana garis besar untuk pelayanan dari tim Sabda Labs tahun 2026. Silakan Hadi. Oke, terima kasih Bu Evi dan
rekan-rekan yang lain. Selamat siang. Oke, saya akan menyampaikan rencana atau roadmap untuk tahun 2026 ini. Ada beberapa sih dari beberapa bidang. Yang pertama bidang terkait dengan infrastruktur. Saat ini kita sedang menyiapkan untuk storage yang lebih baik sehingga bahan-bahan yang secara internal di Sabda itu dapat dikelola dengan baik gitu. Karena kita lihat pertumbuhan data yang ada di Sabda itu sangat cepat sekali dan sangat besar. Jadi kita butuh storage yang lebih luas, lebih besar, tapi juga kemampuan kita juga untuk mengelola bahan-bahan yang ada. Jadi ya kita mencoba untuk rencananya untuk mengembangkan manajemen data ya untuk bisa dipakai data internal. Lalu yang kedua terkait dengan bahan-bahan, ya tahun ini juga sepertinya banyak kerjasama juga dengan mitra-mitra di luar untuk pengembangan bahan yang ada, bahan-bahan Alkitab, bahan-bahan Kidung, bahan-bahan pelayanan yang lain. Jadi kita kerjasama dengan beberapa organisasi, beberapa lembaga, sehingga ya harapannya di tahun ini juga kita akan punya banyak kerjasama sekaligus kita punya bahan baru gitu sehingga bisa fresh dipakai oleh orang banyak. Lalu yang ketiga terkait dengan aplikasi, ya harapannya juga di tahun 2026 ini ada pengembangan aplikasi khususnya untuk aplikasi Alkitab ya, aplikasi Alkitab yang sudah sama sekali fiturnya belum ditambah. Ya harapannya tahun ini kita punya beneran rilis untuk fitur update di aplikasi Sabda gitu ya untuk yang aplikasi Android. Lalu aplikasi Sabda Yuku itu ya Hadi ya? Ya benar itu. Lalu beberapa hal yang lain yang terkait dengan aplikasi, tentu saja pengembangan yang terkait dengan AI juga supaya bisa diintegrasikan di beberapa aplikasi kita. Lalu yang berikutnya itu terkait dengan pengembangan AI yang masih terus dilakukan. Kita sudah 3 tahun ya, kita mencoba untuk riset, mencoba untuk mengembangkan, ya harapannya tahun ini lebih maksimal lagi untuk bisa menjadikan lokal model yang kita punya gitu, karena kita di secara internal juga sedang mengembangkan lokal model untuk kebutuhan pelayanan di Sabda juga. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan lokal model itu maksudnya apa Tuhan? Lokal model itu artinya kita mengembangkan AI itu tidak langsung di vendor yang lain, tapi kita membuat secara internal untuk kebutuhan sendiri gitu. Bisa customize, bisa pilih model seperti apa gitu, jadi kita bisa atur-atur sendiri gitu. Berarti kita yang men-training AI itu sendiri gitu ya Hadi ya? Kita juga men-training AI, artinya kita nggak harus beli dari vendor-vendor luar gitu, perusahaan-perusahaan yang lain, tapi kita punya sendiri. Wow. Lalu yang berikutnya itu terkait dengan pengembangan situs. Nah, tahun yang kemarin itu kita lebih banyak untuk yang penting kita upgrade, pindah bisa ke server baru, tapi tahun ini kita beneran pengen atur lebih baik lagi sehingga pengguna luar bisa pakai, khususnya terkait dengan UI UX itu. Ya. Tuh. Harapannya bisa lebih kekinian ya Hat untuk situs-situs dari Sabda. Iya. Iya, benar, Mbak. Oke, itu yang roadmap, Mbak. Apakah yang prioritasnya juga perlu disampaikan terkait harapan juga? Ya, yang prioritas tentu saja yang masih terkait dengan AI kalau bagi kami itu. Khususnya untuk pemanfaatan AI untuk workflow. Jadi bukan hanya untuk menghasilkan produk saja, tetapi untuk workflow, untuk bagian dalam kerja kita gitu, beneran jadi asisten. Untuk maksudnya gimana tuh Hat? Misal kita untuk mengembangkan coding, atau untuk coding kita beneran pakai itu, untuk menulis kita maksimalkan. Lalu untuk sistem administrasi kita juga pakai dengan AI gitu. Jadi beneran ada penolong AI untuk bisa menjalankan tugas-tugas kita itu. Dan tentu saja untuk menghasilkan bahan-bahan yang baru gitu dari AI. Ada banyak beberapa produk yang sedang kita daftarkan juga gitu. Kalau saya ingat dulu waktu kita rapat kerja gitu ya, Adi ya, ada pengarahan dikatakan sekarang masing-masing staff punya satu asisten atau punya satu magang gitu ya, yang harusnya bisa dipakai untuk menolong dalam pelayanan ya. Harapannya betul-betul kita bisa memanfaatkan AI ini untuk kelancaran operasional ya di dalam pelayanan Sabda. Ya, oke. Ya, itu Mbak. Oke, itu ya dari tim Sabda Labs ya. Sehubungan dengan Alkitab juga akan banyak membuat program-program dengan memanfaatkan AI tentunya ya Hadi ya. Ya, integrasi dengan AI. Saat ini kan sudah ada Alkitab Security, cuman pengenalan keluar juga belum banyak, jadi lebih dioptimalkan lagi untuk itu gitu.
Dari bidang Oke. AI. Oke, baik. Terima kasih Hadi ya untuk informasi itu garis besar aja dari tim Sabda Lab. Sebenarnya waktu rapat kerja yang lalu tuh daftarnya panjang ya. Kalau mau Begitu banyak diteliti proyek tadi ya. beberapa bagian besar aja ya. Iya, proyek-proyek yang dikerjakan oleh tim Sabda Labs dari tahun 2025 juga banyak yang harus berlanjut di tahun Ya. 2026. Karena apa? Karena pengembangan teknologi yang harus terus disesuaikan dengan program-program yang sudah disusun begitu ya, Hadi ya. Ya, sebenarnya kalau lintas divisi juga ada satu project bersama juga Ya. gitu. Contohnya aja saya pakai ini AI for God Center Excellent gitu. Wah. Sama Ya. situs akademi gitu. Jadi ya kita bergerak bareng lah antar tim ini. Oke, baik. Terima kasih Hadi. Oke, kalau gitu saya lanjut ke Mili ya untuk Sabda Engagement. Silakan Mili. Ini tim baru ya. Kalau di Sabda Engagement kita belum ya ada koordinatornya ya. Satu adalah Mili, yang kedua adalah Mei gitu ya. Nah, ini diwakili oleh Mili. Oke. Silakan Mili. Oke, thank you Bu Evi. Tadi seperti yang Bu Evi sudah sampaikan, Sabda Engagement atau SE ini tuh tim baru yang dibuat di tahun 2026 ini. Ya. Jadi tim SE ini singkatnya kita ini membantu, mengelola, memperluas antara keterlibatan pengguna dengan seluruh pelayanan Sabda, dengan seluruh produk-produk Sabda dari berbagai jalur media sosial, jalur edukasi di kelas, dan komunitas-komunitas lainnya. Jadi kalau lihat roadmap dan juga rencana daripada SE sendiri, ini akan dirangkum jadi 3 kayak gitu. 3 di sini mencakup untuk semuanya. Bagaimana ada relation, ada respon, dan juga retention. Yeah. Nah, dari relation ini bagaimana orang-orang tuh kenal Sabda, orang-orang tertarik menggunakan produk-produk Sabda dan bahan-bahan Sabda. Dan tidak hanya sampai ditahu, tapi bagaimana mereka juga adanya respon, bagaimana kita meresponi itu, mendampingi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Sabda dan lain sebagainya, ada engagement di situ. Dan yang terakhir, tidak hanya, informasi ini hanya sampai di situ aja nih, tapi bagaimana mereka bisa retention. Selanjutnya akan seperti apa? Kita akan berikan bahan-bahan pengajaran dan lain sebagainya untuk mereka bisa belajar lagi dan untuk mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Sabda lainnya. Kurang lebih dari secara keseluruhan Sabda Engagement akan melakukan 3 bagian itu, relation, response, dan juga retention. Nah, untuk kedepannya mungkin dari sisi engagement kita akan ada beberapa rangkaian pekerjaan yang akan dilakukan di 2026 itu salah satunya bagaimana kita akan ada paket seperti action sheet, follow up, itu kerjasama dengan tim besar juga. Jadi setelah mereka mengikuti kegiatan ini, apa yang mereka akan pelajari dan itu kita akan berikan kepada mereka. Dari situ mereka akan belajar dan mengikuti kegiatan Sabda selanjutnya. Dan bagaimana terkait manajemen media sosial, kita harus belajar terus untuk bisa tahu tren dan kita bisa terapkan sehari-hari. Dan yang paling menarik, bagaimana kalau tahun lalu kan sebangsa nih Bu Evi. Nah, itu juga tetap akan dilaksanakan bagaimana kita menjangkau secara nasional sebangsa dengan semua kalangan, terkhusus untuk komunitas youth. Nah, ini akan kami kerjakan dalam tahun ini untuk komunitas youth. Kurang lebih seperti itu Ibu Evi untuk keseluruhannya. Ya, untuk engagement ini sendiri banyak ininya ya, banyak untuk jalur-jalur penetrasinya supaya nanti bisa betul-betul dilakukan engagement dengan masyarakat Kristen Indonesia. Kalau tadi Mili berkata bahwa tujuannya adalah supaya bisa mengetahui produk-produk atau pelayanan dari Lembaga Sabda ya, bisa menggunakannya juga. Tapi rindu juga sih bisa menjadi duta-duta dari ini ya Sabda, supaya apa yang sudah disampaikan atau sudah diikuti melalui setiap kegiatan engagement dari Lembaga Sabda itu juga bisa diajarkan atau disampaikan lagi kepada masyarakat Kristen Indonesia, baik secara komunitas lokal maupun tadi ya untuk turut mendukung bersama AI sebangsa ini, komunitas yang lebih luas lagi dari para sahabat Sabda, bahkan dari para mitra juga. Jadi harapannya sih bisa lebih luas lagi untuk engagement ini ya. Dan kerinduan kita juga adanya training for trainers gitu ya, Mili ya, yang tahun 2025 lalu itu masih kurang kenceng atau kurang maksimal untuk digarap. Harapannya dengan adanya tim Sabda Engagement ini kita bisa menumbuhkan lebih banyak lagi komunitas-komunitas khususnya untuk training for trainers untuk gerakan AI for God sebangsa ini. Begitu Mili? Betul sekali Bu Evi.
Oke, ini ada beberapa nih rekan-rekan yang sudah biasa join nih di kelas-kelas Sabda MLC nih yang hadir pada sore hari ini atau nanti melihat siaran tundanya. Jadi silahkan nanti boleh ini ya, boleh memberikan masukan lagi ya sejauh mana dari tim Sabda Engagement sendiri bisa lebih menjangkau ya gereja, terutama sehubungan dengan visi dari Yayasan Lembaga Sabda yaitu IT for God dan saat ini adalah bergerak ke AI for God gitu ya, melalui tim Sabda Engagement ini begitu. Oke, thank you Mili ya. Kalau gitu saya sekarang ke rekan saya Pio. Sudah siap? Sangat-sangat siap. Ya, eh, ya, saya Pio dari tim Sabda Academy Resources. Ya, ini sebenarnya gabungan dari tim Sabda Academy di bagian tertentu, kemudian dari tim Sabda Resources. Ini Sabda Academy Resources. Oke, Sebenarnya sebentar secara Pio. tugas, Sebentar dulu. Tadi Pio bilang gabungan. Maksudnya apa nih gabungan Sabda Academy dan Sabda Resources dari tahun 2025 ya? ya, Nah, kenapa di harus ada struktur. gabungan ini Pio? Harus dijelaskan Nah, dulu nih. nah, karena bahan-bahan Sabda itu bukan hanya untuk dikumpulkan dan didistribusikan, tapi bisa juga digunakan untuk pembelajaran atau melengkapi materi-materi yang sudah ada di pembelajaran Sabda ataupun mitra. Jadi dibentuklah tim Sabda Academy Resources yang punya tugas mengurasi, mengolah, dan mengembangkan bahan materi pembelajaran yang kredibel, sesuai untuk pengguna, dan sesuai juga tetap bisa terbaca juga oleh teknologi. Terbaca oleh teknologi. Teknologinya AI. Oke. Jadi sebenarnya untuk menyiapkan bahan-bahan yang AI ready, kalau kami menyebutnya. Nah, jadi tugasnya masih berkutat dengan konten-konten, bahan-bahan, kemudian nanti dibantu oleh tim-tim dari Sabda, dari tim Sabda Engagement untuk melakukan kelas, melakukan seminar, dan lain-lainnya. Kemudian dari tim Sabda Lab untuk infrastruktur, distribusi bahan, dan lain-lainnya. Nah, tim Sabda Academy Resources ini ada kalau dibagi rencananya ada banyak sekali, karena ada 7 area. Bahkan ada 8 kalau dibagi detail gitu. Jadi di sini ada media Sabda. Ya. Media Sabda ini kebanyakan bahan-bahan yang Sabda sudah kumpulkan kurang lebih 30 tahun. Wow. Nah, ini bahan-bahan mitra, bahan-bahan yang Sabda buat sendiri. Nah, ini setelah dikumpulkan harapannya bisa dikembangkan ataupun dilengkapi. Kemudian ada atau situs, ada situs-situs juga yang di bawah naungan tim Sabda Academy, khususnya situs-situs pelayanan Kristen. Kemudian juga ada broadcasting dan dokumentasi dan konten dan learning, dan ada banyak lagi. Jadi masing-masing itu punya tugas dan rencana masing-masing juga di masing-masing area. Nah, tapi ya karena ini tim gabungan, jadi masih punya hutang. Masih ada beberapa backlog dari semester sebelumnya atau dari tim-tim sebelumnya, khususnya untuk distribusi bahan tentang situs Sabda Academy, situs AI for God Center, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk tugas, selain tadi tugas backlog lama, tapi juga ada hal-hal baru yang ingin dikerjakan. Satunya paket-paket yang bisa menolong, seperti yang tadi tim Sabda Engagement sebutkan, paket cheat sheet, paket roadshow, dan lain-lainnya yang menolong peserta yang setelah mengikuti acara atau seminar Sabda itu punya daftar bahan yang bisa menolong mereka untuk belajar lebih lagi. Bukan hanya daftar bahan, tapi juga daftar rencana untuk naik tahap-tahap apa yang mereka lakukan. Karena kalau hanya daftar-daftar saja, tidak disertai dengan agenda kegiatan, disayangkan. Kemudian juga ada beberapa bahan, yaitu Bible storytelling. Nah, ini sebenarnya di tahun 2025 kemarin targetnya, tapi baru akan digerakkan lagi di tahun ini. Dan ada beberapa proyek. Nah, kalau proyek-proyek ini sebenarnya selain membuat konten, tapi juga melengkapi bahan-bahan yang ada. Nah, bahan-bahan Sabda ini kalau dibilang AI ready, masih nanggung, karena ada banyak hal yang harus dilengkapi.
baik itu judul, deskripsi, Mhm. kemudian detail-detail lain, supaya semuanya bisa jelas atau lengkap Bersih. digunakan oleh pengguna maupun teknologi. Ya. Nah itu Mbak Evi. Oke, jadi akan banyak sekali berkutat dengan data-data, begitu ya, Vio ya? Ya, bahan-bahan sabda lebih tepatnya. Iya, bahan-bahan sabda dan juga para mitra juga ya yang sudah mempercayakan bahannya untuk diintegrasikan dengan ekosistem studi Alkitab dari Yayasan Lembaga Sabda, begitu ya, Vio ya? Oke, Ya, ya. Iya, harapannya dengan adanya perkembangan AI ini sendiri ya, makanya kami juga membentuk dari Yayasan Lembaga Sabda membentuk tim Sabda Academy Resources ini ya. Dengan adanya perkembangan AI akan semakin banyak bahan-bahan yang bisa dimultiplikasi sehingga bisa semakin relevan juga dengan para pengguna, khususnya sasarannya adalah memang tadi sudah dikatakan Sabda engagement kepada generasi-generasi saat ini ya, sehingga mereka juga bisa terpapar, mereka juga bisa mengkonsumsi bahan-bahan yang kekinian, tetapi sangat bertanggung jawab ya untuk kebenaran firman Tuhan. Harapannya seperti itu, dan bisa menolong juga ya, bisa menolong tim-tim yang lain untuk ini ya menyediakan semacam fit gitu ya. Makanya kita katakan tim SAR ini tim gawat darurat nih, pertolongan pertama gitu ya, yang punya gudang bahan, yang punya begitu banyak kreativitas harusnya dengan pemanfaatan AI ini juga ya, sehingga bisa menolong tim Sabda Engagement maupun tim Sabda Labs dalam mendukung ekosistem studi Alkitab mereka dengan memberikan apa ya, konten-konten yang bisa menolong misalnya semacam tutorial atau mungkin kurikulum untuk membuat apa ya, training for trainers ini sendiri. Seperti itu ya, Pio ya. ya, Jadi harus penuh dengan kreativitas dan apa ya, mau belajar banyak hal-hal baru, sama sih dengan tim Sabda Lab sendiri, dengan tim Sabda Engagement ya. Tetapi memang Sabda Academy Resources ini merupakan apa ya, merupakan kunci ya untuk bahan-bahan yang bisa menjadi bahan dari Sabda Engagement maupun dari tim Sabda Labs untuk memastikan bahan-bahan mereka juga bisa sampai kepada pengguna. Wow. Ya, terima kasih banyak Pio dan juga Pio untuk penjelasannya. Nah, Pio ini tidak sendiri ya, ada rekan PJ juga, saudara Tian ya, yang bersama-sama menggawangi dari tim Sabda Academy Resources ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah dari tim steering committee. Seperti yang sudah diinformasikan bahwa tim steering committee ini sendiri sebenarnya terdiri dari pengurus Yayasan Lembaga Sabda yang keseharian memang mengurus untuk operasional pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda ya, memberi fungsi manajemen juga ada di tim steering committee. Dan untuk rencana tahun 2026 ini yang pasti yang pertama yang sudah terlaksana dan saat ini masih terus kami evaluasi itu adalah restrukturisasi dari tim Yayasan Lembaga Sabda dari 2025, dan puji Tuhan saat ini sedang berjalan dan masih terus kami lakukan evaluasi paling tidak untuk kuartal pertama ya, kita akan melihat perkembangannya dan sudah terjadilah seperti yang sudah diharapkan ya. Lalu dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri juga bertanggung jawab untuk semua urusan-urusan ya, dari sistem bidang rohani, cara kerja, sistem kerja di Yayasan Lembaga Sabda ya, lalu juga memastikan ada ekspansi tidak hanya dari internal saja, tetapi juga ada ekspansi sampai pihak-pihak internal di luar Yayasan Lembaga Sabda untuk kita bisa berkolaborasi lebih kencang lagi ya, khususnya dalam gerakan-gerakan AI for God ini dan memanfaatkan AI dalam pelayanan. Jadi bukan hanya Sabda meningkatkan sendiri apa ya, memaksimalkan pelayanan dalam bidang AI saja, tetapi juga ingin ada lebih banyak kolaborasi dengan gereja maupun tubuh Kristus yang lain, organisasi-organisasi Kristen untuk pemanfaatan AI ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini semua programnya disusun ya oleh tim dari steering committee ya. Lalu juga dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri, walaupun ada masing-masing tim ya, dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri punya proyek-proyek bersama. Makanya tadi dari tim Sabda Labs, Sabda Engagement maupun Sabda Academy Resources memberikan informasi tugas ini atau proyek ini berkaitan dengan tim ini dan tim itu gitu ya. Karena memang ada begitu banyak proyek-proyek bersama yang akan dikerjakan ya. Mungkin di antara lain itu proyek untuk Alkitab yang terbuka ya. Ini menjadi Alkitab, terjemahan Alkitab dari Yayasan Lembaga Sabda. Lalu ada juga seperti proyek Bible storytelling ya. Lalu proyek-proyek yang terkait dengan
apa tematik gitu ya, seperti rencana-rencana bulanan dari masing-masing tim ya. Kalau pada bulan Januari ini semuanya tentang resolusi dan revolusi gitu ya. Jadi tim steering committee memastikan bahwa pelayanan-pelayanan dan lembaga sabda juga semua mengarah kepada tema besar itu sehingga semua diarahkan ke sana. Tapi tidak menutup ya untuk tugas-tugas yang lain di luar tematik ini. Tapi paling tidak menjadi panduan ya, menjadi panduan atau arah dari pelayanan dan lembaga sabda setiap bulannya ya. Lalu juga kami juga sangat merindukan ya pada tahun 2026 ini akan semakin banyak juga kerjasama yang dijalin dengan para mitra ya, maintenance juga hubungan relasi dengan para mitra, dan diharapkan juga bisa terbit ya MOU yang lain sehingga dengan adanya MOU tersebut kita bisa bekerja sama dengan lebih baik dan lebih terarah dan bisa saling bertanggung jawab ya dengan kerjasama yang sudah dilakukan bersama-sama. Dari tim steering committee juga memastikan bahwa informasi-informasi valid terpercaya itu juga keluar dari Yayasan Lembaga Sabda mengenai pelayanan-pelayanan Yayasan Lembaga Sabda secara rutin, harian, mingguan, bahkan bulanan ya, yang akan disampaikan kepada juga tidak hanya kepada para mitra dan pendukung Sabda, tetapi kepada para sahabat Sabda sekalian gitu, sehingga tidak ada diharapkan banyak pintu-pintu yang terbuka untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang pelayanan Sabda, karena dengan mengetahui informasi ini akan semakin banyak gereja juga dilengkapi gitu ya, akan semakin banyak masyarakat Kristen Indonesia juga bisa mengakses bahan-bahan yang alkitabiah ya, dan juga ikut mendukung terus pelayanan Yayasan Lembaga Sabda terutama di dalam doa. Dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri juga dari tim steering committee juga membuka kesempatan untuk tubuh Kristus, gereja, organisasi ya, Kristen lainnya, untuk kita bisa saling ngobrol-ngobrol, diskusi tentang AI ya, memberikan konsultasi seputar pemanfaatan AI untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga teknologi yang terbaik dan terbaru ini betul-betul sama-sama bisa kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Saat ini juga sedang menjadi fokus dari tim steering committee adalah rekrutmen, karena dengan semakin bertambahnya ya, tadi seperti yang dikatakan oleh teman-teman dari masing-masing tim ya, bertambahnya proyek, program ya, bahkan bertambahnya kecanggihan teknologi, kami juga tetap masih membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang rindu ya melayani di bidang digital, mungkin rindu juga melayani lebih banyak di bidang AI, khususnya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau misalnya ada sahabat Sabda yang punya informasi, mungkin ada rekan-rekan yang ingin join dari Lembaga Sabda dalam pelayanan digital, pelayanan AI untuk kemuliaan nama Tuhan ya, tadi sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari teman-teman masing-masing tim, silakan juga boleh menginformasikan tentang kebutuhan adanya kebutuhan staf yang saat ini juga sangat dibutuhkan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Ya, secara garis besar seperti itu ya harapan kami, visi untuk Center AI for God, Center for Excellence yang pada tahun ini ya di usia Sabda yang ke-31 ini betul-betul bisa terwujud ya. Saat ini yang sudah ada bisa dikembangkan lagi menjadi pusat bagi masyarakat Kristen Indonesia untuk bisa mendapatkan informasi, bisa memperlengkapi diri lebih lagi ya seputar gerakan AI for God di situs dicenter.sabda.org ya. Begitu sahabat Sabda semua. Wow, ini baru sedikit yang bisa disampaikan dan hanya garis-garis besar aja ya yang bisa kami sampaikan di sini. Tapi harapan kami sih sudah bisa memberikan sedikit gambaran ya, bagaimana nanti bisa turut bergerak, mendukung, dan bagaimana dari Yayasan Lembaga Sabda juga bisa menolong, membantu pelayanan dari masyarakat Indonesia, sahabat-sahabat semua ya, para mitra juga ya, bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang baru, teknologi-teknologi ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke. Nah, sekarang dari Hadi lagi ya. Ada harapan sekaligus pokok doa dari tim Sabda Labs, nanti bisa menyusul Mili dan juga Pio selanjutnya. Silakan Hadi. Harapan dan pokok doa sekaligus ya, ini sih terkait dengan skill kemampuan ya yang ada saat ini supaya bisa beneran mengoptimalkan teknologi yang ada gitu. Ya. Jadi dengan memanfaatkan AI dengan maksimal itu berarti kan nanti hasilnya juga lebih maksimal gitu. Meskipun sumber dayanya juga terbatas, tapi kita bisa benar memaksimalkan. Baik. Lalu yang kedua terkait dengan perjuangan AI for God bersama gitu. Jadi Mbak Evi juga sempat menyebutkan ya, ini perjuangan bersama bukan hanya secara internal Sabda juga, tetapi untuk
orang-orang yang di luar sana yang berbagi bersama. Jadi harapannya itu ada perjuangan bersama, lalu kita juga nanti akan mengembangkan yang terkait dengan situs center podcast itu. Lalu yang ketiga terkait dengan tadi sudah menyebutkan staff, tapi staff juga karena selain bekerja di onsite di Sabda juga kita ada beberapa teman yang lain juga yang mengerjakan di luar Sabda gitu. Jadi ya doakan juga untuk mereka yang membantu menolong untuk mengerjakan proyek Sabda yang ada di luar supaya bisa mengerjakan dengan baik, dengan semangat, dengan sukacita sehingga hasilnya itu bisa kita nikmati bersama-sama. Ya, itu sih. Dan yang pentingnya pengen dampaknya pengen semakin luas itu. Apa yang kita kerjakan di Sabda Labs ini dampaknya pengen semakin luas. Maka bersama dengan Sabda Engagement juga sangat penting supaya apa yang sudah dikerjakan oleh tim Sabda Labs ini tidak sia-sia tapi beneran bisa dipakai oleh orang yang ada di luar. Ya, amin, amin. Ya, terima kasih Hadi. Oke, Komili? Ya, kalau dari Sabda Engagement, harapan dan juga pokok doa, ya yang pertama bagaimana setiap dari kami Sabda Engagement juga bisa mengoptimalisasi untuk setiap tugas-tugas tanggung jawab job desk yang ada dan bagaimana bisa engage yang pastinya pada peserta-peserta di luar. Tadi seperti yang Bu Evi bilang, bagaimana juga training for trainer. Jadi bagaimana kita bisa rindu untuk semua orang bisa memiliki hati, memiliki pergumulan yang sama, bagaimana IT for God, AI for God. Jadi ini akan tidak bisa Sabda sendiri, kita bersama-sama melakukan itu. Dan tidak hanya SE sendiri, ini juga bisa bagaimana keterlibatan antara setiap tim, baik dari SE, SAR, SL, dan juga SE, supaya benar-benar AI for Good bisa diwujudkan. Itu, dan juga bagaimana setiap dari tim SE tidak hanya di lingkungan Sabda saja, tapi juga yang bekerja di luar bisa bekerja sama dengan baik. Oke, terima kasih. Lanjut deh ke Bang Pio. Ya, harapannya kalau untuk internal, untuk setiap staf atau anggota tim itu bisa belajar lebih banyak lagi, karena kaitannya dengan AI pasti ada banyak hal juga yang harusnya bisa lebih efektif dan efisien, khususnya untuk khususnya untuk mengolah bahan. Kemudian juga untuk bahannya sendiri supaya punya kemasan yang lebih menarik, karena supaya bahan-bahan yang kesannya jadul atau lama itu bisa di repackage gitu supaya punya bentuk yang lebih menarik dan lebih banyak bahan-bahan yang bisa dicantumkan di dalamnya. Dan juga untuk pengguna juga supaya lebih banyak generasi muda yang terlibat dalam pelayanan Sabda juga, baik itu sebagai anggota seminar ataupun penggiat pelayanan Sabda juga. Itu harapan dan juga menjadi pokok doa, khususnya juga terkaitnya dengan AI supaya ya diberikan hikmat dalam pemanfaatannya. Itu Mbak Evi. Oke, terima kasih Pio ya. Dari steering committee sendiri ya, harapan kami yang terbesar ya untuk gerakan AI for God untuk sebangsa ini, bahkan untuk mewujudkan AI for God Center for Excellence ini ya, bisa dikerjakan dengan semakin strategis. Itu harapan kami, bukan hanya dari lembaga Sabda saja yang bergerak, tetapi tubuh Kristus gereja bisa memanfaatkan ya untuk program-program atau pelayanan lembaga Sabda untuk gerakan AI for God ini. Dan harapan kami sih bisa lebih banyak relasi, kolaborasi, pintu-pintu yang terbuka untuk bisa bekerja sama lebih besar lagi gitu ya. Karena dengan adanya teknologi AI ini seharusnya bisa membuka lebih banyak kesempatan untuk berkolaborasi ya dalam hal pelayanan dan meningkatkan lagi kualitas pelayanan atau kualitas kualitas untuk memperlengkapi tubuh Kristus di Indonesia. Lalu kerinduan kami juga ya, harapan dan doa kami semakin banyak juga anak-anak muda yang ikut bergerak ambil bagian dalam pelayanan gerakan AI for God ini. Ya, harap bisa bisa terbuka banyak komunikasi ya untuk komunitas-komunitas muda baik di gereja maupun yang para church ya. Dan juga kerinduan kami adalah terpenuhi ini ya untuk kebutuhan sumber daya manusia dari
yang ingin melayani Tuhan, terutama di bidang digital atau di bidang AI ini. Begitu ya. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah memberikan Hadi, Mili, dan juga Pio ya, yang sudah memberikan sedikit bocoran ya atau memberikan gambaran gitu ya mengenai rencana dari Yayasan Lembaga Sabda tahun 2026. Sekali lagi prinsip dari Yayasan Lembaga Sabda adalah visi IT for God, visi AI for God ini tidak mungkin kami kerjakan sendirian. Kami terus membutuhkan dukungan dari para mitra, dari sahabat Sabda, dari pendoa-pendoa ya, supaya apapun yang telah Tuhan berikan, apapun yang telah Tuhan tanamkan di Yayasan Lembaga Sabda ini bisa terus dikembangkan ya, bersama-sama kita bergerak gitu ya, agar nama Tuhan semakin dimuliakan, masyarakat Kristen Indonesia juga bisa terus melayani Tuhan dengan kualitas yang excellent ya, yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk para sahabat Sabda. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ya. Sepertinya nggak ada ini ya. Harapannya sih nggak ada karena bisa jelas. Tapi kalau misalnya ya ada yang menonton siaran tunda ini dan ternyata ada pertanyaan atau usulan ya atau feedback ya silahkan nanti bisa menuliskan langsung aja di dalam live chat ya. Sewaktu-waktu nanti dari tim admin media sosial dari Yayasan Lembaga Sabda akan memberikan tanggapan atau meresponnya. Atau kalau misalnya ada yang tertarik ingin tahu lebih banyak tentang gerakan AI for God, langsung DM aja ya. Atau langsung kunjungi aja situs center.sabda.org kalau misalnya membutuhkan pelatihan supaya bisa mengajarkan tentang AI for God ini ya, terutama untuk belajar firman Tuhan dengan memanfaatkan AI, yuk ya, bisa kontak langsung admin ya, untuk kita bisa ngobrol-ngobrol dan janjian nih, kapan nih kita bisa adakan di tempat Bapak Ibu atau sahabat Sabda semua ya. Oke, pada malam hari ini kami juga mengundang rekan-rekan ya, sahabat Sabda untuk bisa mengikuti acara Alkitab ya, PA online bareng malam ini di Instagram ayo.pa. Malam ini kita akan sama-sama membahas dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14 tentang iman yang mencari Tuhan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kita akan bahas bareng-bareng bersama dengan ini Mili ya. Oh, Mili dari balik layar ya. Ada guestnya, ada hostnya itu ada Roma dan juga Yuda ya. Nah, Mili ini adminnya dari balik layar nih. Ini salah satu program dari Sabda Engagement juga. Lalu kami juga mengundang rekan-rekan muda untuk hadir dalam Sabda Youth besok ya tentang Strengthen My Faith in Christ ya. Besok tanggal 20 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Sabda Resources ya. Silakan join, terutama rekan-rekan muda. Silakan informasikan informasikan ini kepada rekan-rekan muda sahabat Sabda semua ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir. Dan saya mau minta kesediaan Hadi untuk menutup acara Kenal Ilsa kita pada sore hari ini. Silakan Hadi. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah menolong kami pada siang hari ini untuk kami membagikan rencana roadmap tahun 2026 untuk Yayasan Lembaga Sabda untuk tiap divisi dari tim Sabda Lab, dari Sabda Akademi dan Resources maupun Sabda Engagement dan Sabda Steering Committee. Karena Tuhan akan menolong segala hal yang sudah kami rencanakan ini sehingga kami bisa melakukannya dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh menjalankan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang mendengarkan pada siang hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati sehingga mereka juga boleh mendapatkan informasi yang baik untuk belajar firman Tuhan dan mendukung kami untuk melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Salam AI for God.